sebuah bola batu yang kini kita kenal sebagai bulan. Dan percayalah, proses pembentukan ini tidak butuh jutaan tahun seperti yang sering kita bayangkan. Beberapa simulasi menunjukkan bahwa bulan mungkin terbentuk hanya dalam waktu kurang dari 10 tahun. Iya, 10 tahun. Itu bahkan lebih cepat daripada cicilan rumah di kota besar. Kini setiap kali kamu menatap langit malam dan melihat bulan yang bersinar lembut di angkasa, ingatlah bahwa benda anggun itu dulunya adalah hasil tabrakan brutal, pecahan bumi yang tercerai lalu kembali menyatu dalam bentuk lain. Bulan adalah anak tiri dari kekacauan, bukti bahwa dari kehancuran total pun bisa lahir keindahan abadi. Para ilmuwan menyebut skenario ini sebagai hipotesis tumbukan raksasa, dan meskipun terdengar seperti judul film fiksi ilmiah, ini adalah salah satu teori paling kokoh yang menjelaskan asal-usul bulan. Jadi, ya, bulan yang kamu kagumi itu mungkin dulunya adalah serpihan daging dari tubuh planet kita sendiri. Romantis? Ngeri? Mungkin dua-duanya. Tapi tunggu dulu, cerita belum selesai. Setelah kejadian tabrakan dahsyat dengan Theia, bumi seperti habis mengalami trauma. Ia baru saja kehilangan sebagian tubuhnya, mendapat anak baru bernama Bulan, dan sekarang harus menghadapi masalah berikutnya, atmosfernya. Coba bayangkan kamu bangun pagi, tubuh masih pegal, rumah acak-acakan, dan kamu baru sadar, kamu belum punya atap. Nah, seperti itulah kondisi bumi saat itu. Usaha pertamanya untuk memiliki atmosfer bisa dibilang, ya, gagal total. Ia hanya berhasil membentuk lapisan tipis yang terdiri dari hidrogen dan helium, dua gas yang sangat ringan dan tidak suka tinggal lama-lama di tempat pesta. Akhirnya, mereka pun melayang pergi ke luar angkasa, seperti tamu yang tahu diri. Ah, ini belum waktunya, bro. Namun seperti tokoh utama dalam kisah sukses, bumi tidak menyerah. Di ronde kedua, dia memanggil bala bantuan dari dalam perutnya sendiri. Gunung-gunung berapi mulai bermunculan, seperti popcorn yang meledak dari wajan panas. Setiap letusan tidak hanya memuntahkan lava, tetapi juga menyemburkan gas-gas seperti uap air, karbon dioksida, nitrogen, dan bahkan sedikit sulfur untuk bumbu. Langit mulai dipenuhi kabut dan awan gelap. Agak dramatis memang, tapi itulah gaya bumi membangun karakternya. Bahkan meteorit dan komet ikut meramaikan proses ini. Mereka datang membawa air dan gas-gas tambahan, seolah berkata, "Nih, bonus dari alam semesta. Gunakan dengan bijak." Atmosfer kedua ini jauh lebih berisi, lebih tebal, lebih kompleks, dan lebih stabil. Tapi jangan harap ada oksigen untuk bernapas, karena unsur itu masih ogah muncul ke panggung. Saat itu, atmosfer bumi seperti pesta tanpa oksigen, penuh asap, panas, dan tidak ada ruang untuk makhluk hidup bernapas. Oksigen yang dihasilkan lewat reaksi sinar matahari dengan uap air malah langsung ditelan oleh reaksi kimia lain. Jadi, setiap kali oksigen coba tampil, ia langsung dikejar-kejar oleh elemen-elemen rakus seperti besi dan sulfur. Bisa dibilang, oksigen saat itu adalah tokoh figuran yang belum siap tampil utama. Namun di balik layar, perubahan sedang berlangsung perlahan. Dan inilah titik baliknya, saat bumi mulai membuka lembaran baru dalam sejarah atmosfernya. Setelah 2 kali mencoba dan gagal, akhirnya percobaan ketiga adalah momen emas yang membawa perubahan drastis. Masuklah para pahlawan kecil tak bernama, organisme fotosintesis. Ganggang dan bakteri mungil ini muncul seperti kru teknisi di balik layar konser mega bintang. Mereka tidak besar, tidak glamor, tapi kerja keras mereka adalah fondasi kehidupan modern. Dengan kemampuan untuk melakukan fotosintesis, mereka menyerap karbon dioksida yang melimpah di atmosfer dan memanfaatkan cahaya matahari untuk membuat makanan. Proses ini tampak sederhana, tapi hasil sampingannya adalah sesuatu yang luar biasa, oksigen. Banyak sekali oksigen. Awalnya, oksigen yang dilepaskan oleh para mikroorganisme ini tidak langsung memenuhi atmosfer. Ia harus bertarung dulu dengan kerak bumi, logam-logam reaktif, dan reaksi kimia yang rakus. Tapi mereka tidak berhenti. Mereka terus bekerja, generasi demi generasi, selama jutaan tahun, seperti buruh pabrik yang tak kenal lelah, perlahan, tapi pasti mengubah komposisi udara. Hingga akhirnya, oksigen berhasil mengatasi hambatan-hambatan awal dan mulai menumpuk di atmosfer.
Itu bukan sekadar perubahan kimia, itu adalah transformasi planet. Langit berubah, lautan berubah, dan kehidupan pun berubah. Bayangkan planet yang dulunya suram dan gelap perlahan, berubah menjadi tempat yang bercahaya, penuh harapan. Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam. Butuh waktu hingga sekitar 350 juta tahun yang lalu, sebelum atmosfer kita memiliki kandungan oksigen, seperti sekarang, sekitar 21%. Tapi begitu titik itu tercapai, bumi siap untuk babak selanjutnya. Ledakan kehidupan. Tanaman bisa tumbuh, hewan bisa bernapas, dan ekosistem kompleks bisa terbentuk. Semua berkat kerja keras para mikroorganisme kecil yang memproduksi oksigen secara kolektif, seperti pasukan semut yang membangun kerajaan. Jadi, jika hari ini kamu bisa menarik napas dalam-dalam dan merasakan udara segar mengisi paru-parumu, luangkan 1 detik untuk berterima kasih pada ganggang purba. Mereka bukan hanya penghuni kolam yang tidak menarik, mereka adalah arsitek awal atmosfer kita, pahlawan tak terlihat dari kisah panjang kehidupan di bumi. Siapa sangka, dari gelembung-gelembung kecil itu, datanglah napas bagi seluruh dunia. Jadi, dari gunung berapi yang mendidih seperti sup magma raksasa, hingga lautan purba yang tampak seperti kolam teh hijau bercampur amonia, bumi di masa lalu bukanlah tempat yang ingin kamu jadikan destinasi liburan. Tapi, justru dari semua kekacauan dan kehancuran itu, dari tabrakan kosmik, kerak panas yang mengelupas, hingga ganggang kecil yang bersenandung oksigen, lahirlah dunia yang sekarang kita pijak ini. Perjalanan waktu yang kita lakukan barusan adalah secuil dari sejarah yang maha panjang dan penuh gejolak. Dan betapa ajaibnya bahwa segala kekacauan itu, segala ledakan dan kehancuran, justru menjadi bahan bakar bagi munculnya kehidupan. Inilah ironi paling agung di semesta, bahwa dari kehancuran lahir penciptaan. Dari kehampaan muncul harapan. Dari ganggang berlendir muncul manusia yang bisa menciptakan kopi, musik jazz, dan wifi. Berkat teknologi AI yang juga hasil dari miliaran tahun evolusi tak langsung, kita kini bisa melihat kembali jejak-jejak waktu yang tak mungkin dijangkau oleh kaki manusia. Kita bisa menelusuri ulang momen-momen penting pembentukan planet ini seolah kita hadir langsung, melihat lava mengalir dan atmosfer menari dalam kabut misterius. Ini bukan sekadar perjalanan ke masa lalu, tapi juga sebuah pengingat bahwa bumi, dengan segala kerumitannya, adalah keajaiban yang terus berubah. Dan kita adalah penumpang di atasnya, bagian kecil dari perjalanan besar yang masih berlanjut. Maka, bersiaplah untuk petualangan-petualangan berikutnya. Karena jika masa lalu bumi saja sudah seheboh ini, bayangkan apa yang menanti kita di masa depan. Entah kita akan kolonisasi Mars, menciptakan matahari buatan, atau mungkin bertemu dengan alien yang ternyata fans berat ganggang purba. Siapa tahu? Satu hal yang pasti, selama kamu masih bernapas, masih ada kisah yang bisa kamu ukir bersama planet ini. Jadi, tetap penasaran, tetap belajar, dan jangan lupa pakai tabir surya. Karena sinar UV zaman dulu sudah pensiun, tapi yang sekarang tetap ganas.